Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Eh, eh, ya, kembali lagi di mata kuliah Honyaku Tsuyaku 1 ya. Sebagai pengingat bahwa di mata kuliah ini kita sama-sama berusaha ya untuk mengembangkan diri eh, supaya bisa melakukan penerjemahan lebih baik dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Terus setengah semester awal itu saya sudah coba mengajak mahasiswa untuk menerjemahkan bukan melalui apa ya, menerjemahkan bahasa Jepang dengan berbagai tema ya. Temanya juga bukan tema yang berat, seputar apa ya namanya, kehidupan ya, seputar kehidupan sehari-hari melalui file audio ya. Jadi ada audionya, terus kalian berusaha menangkap dulu naskahnya, dari situ menangkap bahasa Jepangnya, menuliskannya dalam naskah, terus dari naskah yang sudah dihasilkan itu diterjemahkan begitu ya. Oke, terus setelah di UTS juga prosesnya sama ya. Prosesnya sama, apa namanya, ada file audionya, terus kalian buat naskahnya, terus dikerjakannya juga berkelompok ya. Dalam tahap ini saya sudah berikan nilai UTS-nya. Nanti kalau ada yang ingin berdiskusi mengenai nilai ini, silakan bisa ngobrol ke saya. Mau tanya sekarang juga bisa. Pada dasarnya saya nggak terlalu banyak memberikan variasi nilai ya, karena berdasarkan proses yang sudah kalian lakukan pertama itu, terus dari apa namanya, dari hasilnya juga saya melihat semua rata-rata sudah baik menerjemahkannya ya. Nah nanti kalau misalnya selama perkuliahan ini, saya ingatkan lagi ya, selama perkuliahan ini kalau ada hal yang menurut kalian apa ya, perlu disampaikan ya dari kalian, punya perasaan yang nggak enak gitu ya mengenai perkuliahan ini, mohon bisa menyampaikan ke saya ya. Jadi nanti selama perkuliahan ini bukan berarti harus begini terus ya. Kita bisa kalian bisa ngobrol ke saya, kita bisa coba pikirkan bentuk perkuliahan yang lain ya. Terus minggu lalu saya berikan 2 tugas. Yang pertama adalah tugas menerjemahkan video ya, video yang isinya tentang perkenalan ya kampus Unsada. Terus dari situ saya juga memberikan tugas berupa penerjemahan artikel yang dikerjakan secara berkelompok. Minggu lalu itu terus terang gini, saya mau cerita, di kelas yang sebelumnya juga saya sudah cerita. Jadi saya merasa kelas Hongyaku Tsuyaku ini, kalau yang kelas karyawan itu masih ini ya, saya masih melihat banyak mahasiswa yang berkontribusi di perkuliahan. Jadi di Hongyaku Tsuyaku yang reguler juga sama sih, ada yang berkontribusi. Hanya saja yang berkontribusi itu ya itu lagi gitu ya. Mahasiswanya itu ya bisa saya ingat gitu jadinya ya. Misalnya Ibnu lagi atau siapa gitu ya. Jadi minim sekali ya respon dari kalian gitu. Makanya terus terang minggu lalu itu saya sedikit ada ya, bisa dibilang emosi juga ada ya. Mungkin ada juga apa ya, sebenarnya selama 2 tahun ini online ya, saya nggak pernah mengeluh, maksudnya nggak pernah komplain, nggak pernah menuntut yang banyak gitu ke mahasiswa. Nggak on cam juga nggak apa-apa. Saya terus terang dengan, sebenarnya saya udah nanya ya sebelumnya bahwa memang mahasiswa juga menyatakan begini bahwa enaknya itu memang on cam sensei.
mahasiswa sendiri yang bilang gitu. Ya, mahasiswa juga macam-macam sih. Tapi memang efektifnya itu on cam. Ya, jadi bisa merasakan ini bahwa ini adalah sebuah kelas, gitu. Bukan saya doang yang ngomong. Gitu ya. Jadi minggu lalu itu saya mungkin udah capek, udah nggak bisa apa ya? Kan biasanya saya yang memberikan pengertian ya, saya ngasih, ya saya mengerti bahwa mahasiswa begini, mahasiswa begitu, mahasiswa punya kendala, mahasiswa punya keterbatasan ya. Nah, mungkin minggu lalu itu saya yang mau dimengerti. Itu yang saya rasakan minggu lalu dan apa namanya? Mungkin saya kemarin ya bukan mungkin ya berpikir mungkin mahasiswa emang nggak mau komunikasi. Gitu. Ya udah saya kasih tugas saja gitu ya, simpelnya gitu. Jadi ya udah tugas, kasih feedback seperlunya, udah gitu ya. Ya terus terang saya sedih banget sih minggu lalu ya. Jadi mungkin jadi apa namanya titik yang paling susah buat saya nerusin kuliah online gitu sampai saya juga apa namanya ya banyak cerita juga ke sesama rekan dosen saya, ke Ari Sensei juga saya cerita bahwa saya punya kendala seperti ini ya. Mungkin selama 2 tahun itu saya juga punya kendala yang sama, cuman ya saya masih bisa tahan dan mungkin minggu kemarin itu sudah tidak bisa saya handle lagi, jadi outputnya seperti itu. Jadi gitu ya. Tapi apa yang saya berikan tugasnya itu bukan berarti asal saya kasih aja ya. Pertama yang subtitle itu yang video itu saya berikan karena saya juga dulu pernah mendapatkan pekerjaan seperti itu ya. Kasih timestamp gitu ya. Terus saya kerjakan, bikin naskahnya dulu ya, terus saya terjemahkan gitu. Dan mungkin di kemarin juga kalian sudah menyadari bahwa di sebenarnya pendek ya 7 menit, tapi ternyata itu jadi panjang gitu, jadi 2 halaman ya. Itu juga yang saya rasakan dulu ya. Jadi saya berharap kalian bisa mengalami apa yang dulu pernah saya alami. Karena itu juga jadi buat saya ya jadi pembelajaran. Terus saya berharap ke depannya saya bisa mengajak mahasiswa ya untuk menghasilkan sebuah penerjemahan yang bisa kalian jadikan portofolio. Ketika kalian mau mendapatkan sebuah pekerjaan penerjemahan, itu biasanya diminta portofolio. Maksudnya mengenai prestasi atau hasil pekerjaan atau hasil terjemahan yang sudah pernah kalian hasilkan sebelumnya. Jadi saya berharap kalian bisa memanfaatkan ini sebagai portofolio kalian, ya, bahwa saya pernah menerjemahkan seperti ini buktinya, gitu ya, ada hasilnya. Ya. Videonya juga akan selalu ada di YouTube ya. Jadi kalian bisa menyertakan linknya ketika kalian menawarkan diri sebagai penerjemah. Ya. Terus yang kedua juga artikel koran juga saya pernah menerjemahkan ya. Bentuknya pasti beda. Apa yang saya omongin di video sama apa yang tertulis di koran itu pasti bentuk bahasanya berbeda. Jadi saya berharap kalian bisa melakukan penyesuaian terhadap itu. Terus di di video juga ya sebenarnya saya ngobrolnya itu nggak terlalu formal ya, tapi ada juga mahasiswa yang menerjemahkan itu jadi formal. Ya, jadi konteksnya nuansanya jadi beda sebenarnya ya. Begitu. Nah, terus ini juga kemarin ini kan kelasnya ada berapa orang? 30 orang lebih kalau nggak salah. Ya. 30 orang pas ya. Selama ini saya nggak pernah menuntut absen ya udah absennya pakai nonton video ya nggak apa-apa. Tapi saya kalau lihat view-nya itu selalu sedikit gitu ya. Nggak mencerminkan jumlah kelas kalian gitu. Itu yang kadang bikin saya sedih juga. Terus buat apa saya ngomong panjang lebar di sini gitu. Terus buat apa? Saya juga capek gitu. Masalahnya kuliah online juga capek. Kalian capek, saya juga capek. Kita semua capek. Makanya saya sebenarnya pengen
bikin kuliah yang nggak bikin capek gitu. Ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin prosesnya ya, mungkin kalian juga ada beban di mata kuliah lain atau gimana. Saya berusaha memberikan waktu 1,5 jam ya, maksudnya 1 jam ya, biasanya 1 jam. Ini waktu yang sebenarnya bisa ngobrol ya, bisa saling ngasih tahu kendala ya, saya susah di bagian ini misalnya. Sebenarnya pengen begitu, tapi saya lihat belum bisa terwujud. Ya, jadi kalau kalian punya kendala di kuliah online ya sama, saya juga punya dan sulit memprosesnya gitu. Pengalaman saya begitu. Apalagi minggu kemarin itu saya udah benar-benar mungkin capek banget kali ya, entah gimana jadinya seperti itu ya. Tapi ya bukan berarti semua kalian tidak ada partisipasinya ya, tidak ada kontribusinya. Ada yang berkontribusi. Saya senang banget kalau mahasiswa itu bisa nanya, bisa bisa memprotes saya gitu, mengkritik saya. Itu saya lebih senang begitu daripada ngikut-ngikut aja gitu ya. Saya lebih senang kalian ya protes lah sama saya, cara pembelajarannya request lah gitu ya. Saya butuh ini, saya butuh ini. Saya senang kalau mahasiswa kayak gitu ya. Tapi ya nggak tahu, maksudnya kondisinya saya juga nggak paham kalian seperti apa, karena ya informasi yang saya dapetin juga mengenai kondisi kalian sedikit ya. Saya juga kadang kalau di pertemuan sebelumnya tuh gimana nih kondisi kalian, lagi gimana nih gitu ya, lagi sambil ngapain gitu. Kadang saya nanya gitu juga sih untuk nyari tahu ini posisi kalian sekarang di sini itu benar-benar ada di sini atau enggak gitu. Kita kan nggak tahu, saya nggak bisa tahu dan saya nggak bisa seuzon gitu. Saya harus membuat diri saya itu harus tetap husnuzon, harus tetap berbaik sangka gitu ya. Tapi itu sulit sekali. Saya temukan saya sulit saya kadang di awal itu selalu positif ya, tapi dalam perjalanannya ternyata saya nggak bisa konsisten ya, dan kadang kepala saya traveling juga gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada pemikiran buruk dari saya ya tentang kalian gitu. Ya karena ya tapi ya itu resiko saya gitu. Saya nggak menuntut kalian on cam ya. Jadi ya pasti ada hal-hal yang saya asumsikan ya, pasti ada yang tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Tapi ya susah juga ya, pendidikan itu memang sulit. Kadang saking capeknya itu ya kadang susah buat konsisten di dunia ini ya, di dunia pendidikan itu kadang saya ngejalanin buat apa nih gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak nemuin makna pekerjaan saya kadang ya. Mahasiswa kesini mau belajar tapi nggak mau gitu. Itu kadang bukan berarti saya menilai kalian begitu ya. Kadang saya merasakan gitu ya. Udah sensei jangan terlalu banyak ngomong deh misalnya ya. Ada nuansa kayak gitu, nggak tahu ini kepala saya doang atau gimana gitu ya. Saya kadang merasakan seperti itu dan terus terang bikin susah juga ya. Maksudnya saya susah buat konsisten di pemikiran saya sendiri. Saya takut dengan diri saya sendiri jadinya ya. Terus waktu itu juga saya pernah dapat pertanyaan dari mahasiswa, salah satu mahasiswa itu nanya ke saya, sensei, apa jaminannya dosen itu tidak berubah pola pikir, terus pola pengajaran, terus perlakuan ya terhadap mahasiswa dari awal semester sampai akhir gitu. Apa jaminannya sensei gitu? Ada yang bertanya seperti itu. Terus waktu itu saya jawab, ya kami punya sistem mengevaluasi dosen itu berdasarkan penilaian dari mahasiswa, yaitu angket yang kalian tulis ya setiap akhir semester. Terus kami juga
selalu adakan rapat koordinasi setiap hari, setiap minggu, 1 kali pasti ada. Dan di situ setiap minggu itu kadang Pak Ari, entah saya, itu saya dapat informasi dari mahasiswa, misalnya ada yang merasa tidak nyaman dengan satu orang pengajar karena pengajarnya bagaimana misalnya. Itu selalu ada, enggak selalu sih, maksudnya kalau ada itu selalu dibahas di rapat koordinasi itu, dan kita saling mengingatkan gitu ya, mengenai resiko yang akan dihadapi kalau perlakuan itu terus ada. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi dan evaluasi yang kalian tulis itu, yang kalian tulis itu selalu kami lihat ya. Walaupun jangan khawatir itu nggak bisa dilacak sebenarnya. Tapi ya maksudnya kelasnya sih ya bisa tahu ya kelas mana gitu. Misalnya ngomongin dosen siapa, kelasnya sih bisa, tapi namanya nggak bisa ya. Jangan khawatir ya. Kerahasiaan itu pasti tetap bisa terjaga. Silakan kalian bisa. Walaupun saya ngomong gini, itu saya nggak pengen kalian terpengaruh sama omongan saya sekarang. Silakan kalian mau menilai saya bagaimanapun, itu silakan, itu hak kalian. Gitu ya. Saya tetap menjaga hak dan kewajiban kita masing-masing. Terus di saat yang sama, setelah mahasiswa itu bertanya seperti tadi, ya, terus saya bertanya balik, apa jaminannya mahasiswa juga bisa konsisten gitu dari awal sampai akhir mengikuti perkuliahan ya. Dan sampai sekarang sayangnya saya belum bisa dapat jawaban, karena ya mungkin kalian juga jumlahnya banyak kan, nggak mungkin konfirmasi satu-satu gitu kan. Tapi ya itu yang tidak bisa saya konfirmasi gitu. Ya, kalau misalnya kalian menuntut dosen itu supaya bisa berperan ya lebih aktif, ya kami juga bisa gitu. Saya pengen mahasiswa juga aktif belajar. Justru orang itu akan mendapatkan banyak hal kalau mereka yang aktif sendiri gitu, yang saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini gitu. Banyak maunya. Gitu. Jadi mohon maaf di awal perkuliahan ini saya buka dengan yang mungkin agak nggak enak ya, mohon maaf. Tapi di awal seperti yang saya sebutkan di pertama kali kita ketemu itu, saya akan sampaikan pemikiran apapun mengenai perkuliahan, mengenai kalian, mengenai saya sendiri ya. Itu ya apa adanya gitu ya. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa. Sensei marah, saya juga boleh dong marah. Iya, boleh banget. Saya justru senang kalau kalian marah gitu. Saya menunggu itu justru. Karena ketika kalian marah, ya berarti kalian udah terlibat jauh sama hal ini. Gitu. Ya. Jadi saya sudah, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jadi sesi curhat ya. Mohon maaf. Mungkin ya sama-sama capek ya. Saya juga capek kuliah online ya. Bukan berarti saya ngasih tugas itu berarti saya bisa santai gitu. Enggak. Justru saya yang bebannya paling berat. Karena apa? Karena saya harus baca semua artikel yang ada di Jakarta Simbung itu. Harus memahami semua dan harus bisa, misalnya kalian ada kendala, saya harus bisa mengatasi kendala itu. Istilahnya kasih jalan lah istilahnya, ngasih tahu nih, coba cari di sini, coba. Karena kalau nggak saya baca ya saya nggak akan paham gimana cara mengatasi kendala nanti gitu ya. Apa yang kalian kerjakan itu juga beban buat saya. Saya kasih kerjaan banyak ke kalian, berarti kerjaan banyak juga kembali ke saya nanti. Jadi bukan berarti ngasih tugas itu ini ya nyantai gitu, saya silakan saya nanti tinggal lihat aja gitu, enggak ya. Mohon semoga nggak salah paham ya. Jadi ketika dosen itu ngasih kerjaan banyak, itu harusnya ya itu kerjaan dia jadi banyak juga gitu. Jadi ketika saya memilih, kayaknya saya memutuskan untuk ngasih tugas ini, itu saya berarti di dalam kepala saya udah ada perencanaan bahwa saya harus mengerjakan itu semua gitu. Jadi itu yang saya pikirin ya. Jadi itu aja. Mohon maaf. Silakan, mungkin ada yang mau cerita dari kalian, bebas aja ya. Kalau saya marah itu ya, bukan berarti kalian nggak bisa marah sama saya. Kalau saya kesel gini juga bukan berarti kalian
akan terancam ya posisinya, nanti nilainya nggak ini gitu. Enggak, silakan. Jangan sampai berpikir bahwa saya akan mengintimidasi kalian dengan hal seperti itu. Enggak. Insya Allah saya bukan orang yang seperti itu. Jadi silakan bisa dengan bebas ya mengeluarkan pendapatnya. Barangkali ada yang mau disampaikan ya. Ada dari siapa nih? Oh, ada dari yang ya, kalau jaringannya nge-lag itu bukan masalah. Waalaikumsalam, terima kasih chatnya. Nggak apa-apa. Sensei, Ya, silakan Ibnu. saya mau nanyain ini sih yang artikel Mm-mm. yang Jakarta Sinbun. Ya, ya. Saya kesulitan saya sama teman-teman waktu itu saya bingung sih. Artikel saya ini masih ngerinya artikel saya yang saya ambil itu masih satu artikel sama orang lain gitu. Jadi saya Campur gitu. nggak tahu batas-batasnya saya nggak tahu. Ini Ujungnya mana, artikel akhirnya mana gitu iya ya. iya. Jadi ini apakah ini udah artikelnya beda atau enggak? Oke, Itu oke. juga Iya, iya. yang tugas kemarin juga masih rada-rada ngeri gitu. Oke, oke. Saya Sip, sama sip. tim saya jadinya ya udahlah kalau misalnya salah ya minta maaf gitu. Kita kerjain lagi. Enggak usah kayak gitu. Saya juga kalau kalian salah kan apa pernah menyalahkan, enggak kan. Kalau ya udah misalnya salah gitu ya udah nanti apa namanya bisa kita perbaiki, nggak apa-apa Ibnu ya. Jadi ini kan kita namanya juga belajar ya. Pertama kita lagi belajar. Diingatkan lagi nih kita lagi belajar nih ya bareng-bareng. Saya juga belajar jadi fasilitator ya. Makanya kadang kalau misalnya ya kayak tadi curhat saya itu ya bagian dari pembelajaran saya ya. Apa namanya ya memang sulit ya. Kita posisinya tadi tapi kalau masalah itu bukan masalah ya Ibu ya, nggak apa-apa. Nanti rencananya minggu depan itu saya pengen per kelompok kalian itu mempresentasikan kendala yang kalian alami. Terus sambil konfirmasi ini bagian saya benar nggak Sensei? Bagian yang ini nih gitu ya. Seperti itu, Ibnu. Baik, Sensei. Ya, Baik, terima makasih kasih, banyak. Sensei. Ya, sama-sama ya. Silakan yang lain mau ngobrol boleh, yang mau curhat juga boleh ya. Mau apa namanya? Bagian saya udah keluar semua. Enak ya kalau udah menyampaikan itu ya, lega lah. Itu silakan kalau mau curhat juga boleh. Maksudnya mau ya cerita apa gitu. Silakan. Sensei, Ya. jadi kan deadline yang artikel kemarin Mm, itu minggu kemarin, mm, deadline-nya hari Minggu kemarin. Terus mm. jadi berarti kita periksa lagi, ini kita revisi lagi, periksa lagi, diskusi Mm. lagi, Jadi terus dikumpulin lagi. Terus iya. dipresentasiin minggu depan ada kendala gitu, cerita-cerita kayak gini. Iya, oke, makasih Rizka. Ya, jadi Kayak gitu. kalau misalnya jadi gini, kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal hari Jumat minggu lalu ya, kalau nggak salah. Itu saya kirim ke grup ya, tulis pesan ke grup bahwa silakan kerjakan secara maksimal sampai pertemuan berikutnya. Oh, mungkin kalian ini ya, salah paham ya, berarti ya. Oh, ini nih ada nih. Di pertemuan berikutnya kalau ternyata belum selesai, ya nggak apa-apa. Saya tulis begitu loh. Jadi sebenarnya nggak selesai di minggu ini pun nggak apa-apa. Gitu. Saya udah coba sampaikan waktu minggu lalu, tapi ya mungkin ada kesalahpahaman. Jadi kalau kalian salah paham itu mohon kasih tahu ke saya ya. Maksudnya konfirmasi bisa juga seperti itu ya. Jadi gini. Ya jujur sebenarnya duluan jalan terus. Iya nggak apa-apa silakan. Jujur sebenarnya saya belum selesai soalnya karena saya milih artikelnya maaf aja tanggoknya Muzukashi. Terus saya kan lihat nggak apa-apa nggak selesai. Terus minggu ini nggak apa-apa. Terus iya nggak apa-apa. Saya cuma mau kakunin doang sekarang ini hari ini. Oh oke. Iya nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir ya. Di Google Classroom-nya kayaknya saya juga nggak nyantumin deadline deh. Ada nggak sih? Sebentar saya cek lagi. Ada. Nggak ada. Apa sih sucinya? Ada Sensei. Ada hari Sensei. Minggu. Ada datang. Sensei.
deadline-nya hari ini. Ada Aduh. deadline Sensei. Tanggal 12. Tanggal 12 ya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ya ini nanti saya ubah lagi. Ya, mohon maaf. Tapi ya intinya seperti yang sudah saya sampaikan di hari Jumat ya. Itu nggak apa-apa kalau kalian memang belum selesai. Syukur ya kalau udah selesai ya bagus ya. Jadi tinggal review gitu. Saya kan sudah sampaikan bahwa penerjemahan itu nggak mesti sekali jadi gitu ya. Jadi penerjemahan secara literalnya sudah jadi. Nah setelah itu nanti silakan kalian baca lagi, di review lagi ya. Terus minggu depan itu silakan menyampaikan kendala-kendala yang kalian hadapi ya. Nanti kita bisa sama-sama pikirkan ya solusinya. Kira-kira seperti itu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau ternyata di situ sudah saya setting ya deadline-nya. Oke, silakan ada lagi yang mau cerita? Sensei, Ya, silakan Eva. itu yang nerjemahin artikel susah banget. Ya, mohon maaf. Ya, memang sulit ya. Tapi insya Allah dari sini kalian bisa dapat sesuatu ya. Saya juga dulu begitu belajarnya ya. Terjemahin yang susah banget ya. Tapi insya Allah dari situ nanti kita akan dapat ya feel-nya ya, dari mana dulu nih ya kita harus memulai penerjemahan gitu ya. Pertama kan kita paling nggak harus baca dulu, memahami isinya ya. Artikelnya kita pahami dulu tentang apa sih ini ya. Nah setelah mempelajari artikelnya kira-kira tentang apa, nah itu baru bisa memulai ya. Jangan sampai proses memahami artikelnya ini dilewat gitu ya. Langsung nerjemahin per kalimat gitu misalnya. Sebenarnya itu juga nggak masalah. Yang penting nanti ada review gitu ya. Jadi, tapi idealnya kita baca dulu, kita berusaha memahami. Sama kayak waktu saya nerjemahin buku, pernah saya nerjemahin buku tentang blueberry. Pernah cerita kan ya? Kalau nggak salah. Itu saya juga baca dulu bukunya per bab dulu, baru saya terjemahin gitu ya. Memang sulit sih, tapi ya dari situ saya jadi terbiasa menghadapi pola kalimat bahasa Jepang, dan saya jadi memahami bagian mana dulu yang perlu saya perhatikan gitu. Dari situ saya belajarnya. Ya. Jadi mohon maaf kalau pekerjaan ini susah, tapi insya Allah prosesnya ya walaupun susah, tapi di perkuliahan ini bukan berarti kalau kalian nggak selesai terus kalian nggak lulus gitu ya. Bukan berarti kalian nggak selesaikan minggu ini terus saya marah-marah gitu. Marah-marah yang tadi, yang istilahnya yang curhat saya yang tadi itu terlepas dari tugas ya, bukan masalah tugas. Kalau tugas itu misalnya udah setengah itu juga saya senang sih, maksudnya udah kalian udah ngerjain aja saya udah senang gitu. Jadi bukan berarti nanti ada semacam hukuman gitu, nggak ada. Jadi silakan kalian bisa mengerjakannya tuh dengan walaupun susah tapi lingkungannya memudahkan gitu ya. Semoga bisa mendukung kalian dalam mempelajari ini ya. Gitu. Ya saya juga waktu milih tugas itu ya paham ini pasti susah gitu. Buat saya pun sama ya. Jadi bukan berarti saya udah menguasai, bukan. Saya juga ini dalam proses memahami isi artikel di Jakarta Shimbun itu semua harus saya baca. Ya beban kita sama kok. Ya jadi bukan berarti saya santai ya relax di gazebo ini ya. Enggak, sama saya seharian di sini aja ngebacain macam-macam. Ya silakan yang lain. Mungkin Eva belum selesai tadi curhatnya apalagi. Iya, itu sih Sensei, yang masalah mahaminnya itu kan kelompok saya kan milih yang artikel soal lomba pidato bahasa Jepang kemarin kan Sensei. Soalnya kan ngira
ya kalau misalnya yang ini masih bisa lah ya, kan tahu gimana-gimananya, walaupun saya kemarin gak sempat nonton sih karena ada acara keluarga. Oke. Nah, tapi ternyata bahasanya tuh susah banget Sensei. Pas dibaca pun saya bingung, ini maksudnya apa, nggak ngerti. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti silakan bagian-bagian yang ekspresi yang sulit dipahami itu Eva sama teman-temannya di list aja, bikin list ekspresi yang sulit ya. Nanti sampaikan di minggu depan presentasi, ini bagian yang kami belum bisa pahami. Kami coba artikan seperti ini nih, coba barangkali ada teman-temannya yang punya ide lain gitu ya. Seperti itu Eva. Sama terus kan saya kalau boleh jujur saya tuh ngerasa kayak stalker gitu kemarin Sensei. Ngerasa apa? Ngerasa kayak stalker. Soalnya kan Kenapa? soalnya kan muncul nama-nama peserta yang ikut lomba kemarin kan Sensei. Tapi kan namanya itu pakai katakana. Nah, terus kan saya nggak mau salah nulis nama mereka kan, soalnya saya pun juga bakal kesel kalau misalnya nama saya ditulis salah. Jadi saya nyari di Google nama-nama mereka sampai ketemu orangnya. Oh iya, keren berarti. Iya memang kadang saya juga begitu waktu nerjemahin ya. Itu saya nyari informasi sama seperti yang Eva lakukan ya, jadi semacam stalker gitu ya, nyari-nyari tahu gitu ya. Itu apa yang Eva lakukan ya, saya juga pernah gitu. Dan ada dorongan untuk seperti itu tuh bagus banget sih menurut saya ya, positif sekali. Itu emang instingnya udah bagus berarti. Sip. Ya, makasih Eva udah cerita. Silakan yang lain. Ya, oke. Kalau saya Sensei silakan. Olahraga gitu kan Sensei ya. Jadi ada misalnya ada kalimat yang saya nggak tahu nih, saya nggak pahami. Saya malah nonton langsung videonya kayak langsung mengerti sih. Itu juga langkah yang bagus ya Kevin ya. Sip. Langsung cek ke webnya langsung kayak tentang nomor. Betul. Gitu doang Sensei. Sip, makasih banyak Kevin ya. Jadi itu juga bagian apa yang dilakukan oleh Eva, yang dilakukan oleh Kevin, dan mungkin semua juga melakukan ya. Itu namanya bagian research ya, mencari tahu informasi yang sedang kita terjemahkan. Jadi itu langkah yang sangat baik sekali, strategi yang bagus untuk memahami ini tentang apa sih gitu ya. Sip, makasih. Silakan mungkin ada yang lain. Sensei. Ya, silakan. Kalau saya mau yang itu dulu sih, yang apa namanya, yang pakai waktu itu loh. Nah itu saya tuh bingungnya, kan kadang ada jeda beberapa detik lah gitu. Nah terus ada ngomong lagi. Nah itu tuh ditulisnya di satu waktu. Jadi kan ada tabel waktunya tuh. Nah ditulis di satu tabel itu, atau kayak misalnya udah ada jeda, kita tulis lagi waktu yang baru gitu. Itu gimana Sensei? Soalnya saya di situ jadinya kayak dua metode lah. Yang satunya tiap ada jeda dipisah. Nah yang satunya asalkan satu tema disatuin. Satu timestamp ya. Iya itu. Oke. Ya makasih Faisal ya. Sebenarnya saya nggak menuntut banyak ya, maksudnya asal ada timestampnya itu saya udah syukur sih sebenarnya. Tapi kalau Faisal udah bisa sampai serinci itu ya bagus banget ya. Jadi nggak usah bingung, dua-duanya bagus. Ya. Kalau ini kan tergantung permintaan. Intinya gini, kliennya minta apa gitu kan ya. Kalau kliennya minta rinci, timestamp yang rinci ya, itu bisa seperti yang tadi sudah Faisal lakukan ya. Jadi tiap ada jeda itu dipisah timestampnya, itu udah bagus ya. Tapi kalau misalnya kliennya hanya minta, ya saya mau dapat gambaran aja bahasa Indonesianya kayak gimana, itu juga
mungkin nggak terlalu membutuhkan timestamp yang detail seperti tadi. Jadi dua-duanya itu pola pengerjaannya Faisal udah bagus ya. Nanti istilahnya tergantung sama yang minta gitu ya. Dua-duanya udah oke kok. Jadi nggak ada yang mana yang benar tuh nggak ada, semuanya benar. Gitu. Tergantung permintaan kliennya. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau dulu juga pengalaman saya itu nerjemahin iklan mobil ya. Iklan mobil itu saya terjemahin. Kalau iklan mobil kan memang bukan percakapan ya, kayak narasi gitu, kayak monolog. Jadi memang begitu ada jeda langsung saya bikin timestamp baru gitu. Seperti itu sih pengalaman saya. Ya, silakan. Berarti mungkin itu ada. emang Ya. itu ya Sensei. Emang dari sananya, maksudnya dari kliennya emang ada 2 tipe yang rinci sama enggak gitu? Iya, betul. Oh berarti harus ditanya dulu ya kalau misalnya itu? Betul. Jadi kalau beneran ada kerjaan seperti itu ya bisa konfirmasi ya, ini timestamp-nya mau kayak gimana nih gitu. Apakah harus detail, apakah bisa yang jedanya panjang-panjang jauh-jauh gitu, nggak apa-apa, atau gimana gitu, bisa konfirmasi begitu ya. Baik Sensei, terima kasih. Oke, sama-sama Faisal, terima kasih. Sip. Ya. Gimana yang lain, masih ada yang mau tanya atau berkomentar atau mau konfirmasi juga boleh ya. Sensei. Ya, silakan. Saya sama sih kayak Faisal tadi. Jadi apa ya, saya kemarin itu kayak masih bingung gitu, kayak kan ada kayak jeda-jeda yang pendek banget, kayak misalkan 1 detik doang gitu. Itu saya bingung, itu dipotong atau digabung aja kayak gitu loh Sensei. Iya. Jadi saya kadang suka bingung gitu. Akhirnya jadi saya gabungin, tapi ternyata hasilnya jadi panjang banget gitu karena ngegabungin jeda itu. Ya, gitu sih, Sensei. Ya, terima kasih Zidan. Kalau saya ketika bingung ya mau ngapain itu, pertama pokoknya saya kerjain dulu aja. Gitu. Jadi misalnya timestamp-nya biasanya kalau dulu sih ya karena jenisnya beda ya, jadi saya bisa langsung pakai, nggak bingung gitu sama timestamp-nya. Tapi kalau misalnya yang seperti kemarin itu, sebenarnya sih ya itu tadi, saya nggak, yang penting ada dulu. Jadi entah jedanya tipis-tipis gitu, itu juga boleh ya. Kalaupun lebar-lebar jedanya juga itu nggak masalah. Yang penting kalian udah belajar mengenai ini gitu ya, udah memahami. Terus kalau misalnya lain kali kalau ada kebingungan seperti itu, kalau saya langsung kerjakan aja dulu, kerjakan mengenai timestamp-nya, bisa saya lihat lagi ya, saya ulang lihat lagi, saya saya sesuaikan lagi gitu. Itu bisa terakhir sih kalau menurut saya. Begitu Zidan. Sensei, makasih. Ya, oke. Jadi apa yang Zidan lakukan, yang Faisal lakukan itu semua benar, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti karena lebar-lebar berarti nggak bagus gitu ya, enggak juga. Ya, santai aja nggak apa-apa. Yang penting kita coba dulu ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau cerita? Mau komplain? Silakan Ibnu. Kalau saya sih yang YouTube ya. Translate-nya itu pas ini Sensei, pas akhir kalimat gitu. Jadi saya lihat nih akhir kalimatnya di mana. Baru deh saya tentuin time-nya. Oh iya. Oke. Jadi saya nggak liatin dulu tuh time-nya gitu. Jadi saya pertama saya dengerin sambil liatin timestamp-nya. Bisa saya dengerin kayak misalkan biasanya akhir kan mas atau des atau apa gitu. Jadi saya di situnya tuh saya berhentiin, saya terjemahin dulu, baru timestamp-nya gitu. Oke. Sip. Itu juga keputusan yang baik ya Ibnu. Terima kasih Ibnu. Itu juga strategi yang memudahkan ya.
Sip. Itu juga bisa jadi referensi mungkin buat teman-temannya. Terus oh ya, saya ingat ya bahwa di tugas yang kemarin, yang tugas ketiga yang YouTube itu ada juga mahasiswa yang belum mengerjakan. Nah, tapi nilainya sudah saya kasih. Tolong jangan berkecil hati, silakan bisa disusulkan aja hasil pekerjaannya ya. Begitu. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Saya mau cerita lagi. Ya, silakan Eva. Itu kalau misalnya saya sih yang masalah subtitle, saya kan iniin timestamp-nya tuh benar-benar dari detik sekian sampai sekian. Jadi itu emang banyak banget. Akhirnya tuh pas sudah selesai jadi 3 lembaran. Oke. Terus kan emang di videonya kan nggak terlalu serius kan sensei, dan banyak sensei yang suka kelibet lah ngomongnya atau salah ngomong. Nah itu kan lucu. Nah saya tuh pengennya biar yang nggak ngerti bahasa Jepang pun dengan ngelihat subtitlenya jadi ngerti apa sih yang lucu. Nah jadi pas nerjemahin subtitlenya saya ada di beberapa bagian yang bikin kayak translator note-nya gitu, sensei. Iya, itu juga ngejelasin bagus ya. kenapa sensei ketawa di sini. Oke. Sama kalau misalkan ditulis doang kan suka nggak kurang berasa gitu feel-nya. Jadi saya pakai Kaomuji juga. Ya, inisiatifnya bagus ya, Eva. Terima kasih banyak. Itu juga mempermudah orang untuk memahami ya isinya ya. Terima kasih. Nanti saya pertimbangkan juga masukin emoji ya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, jadi nanti setelah ini saya mau masukin itu subtitle yang kalian buat ya ke video di YouTube itu. Sip, ada lagi? Silakan. Ya, oke. Jadi mungkin ini yang artikel yang paling susah kali ya selama ini ya. Mungkin. Atau ada. Ya, mohon maaf ya. Tapi ya pada prinsipnya ini adalah belajar ya. Jadi silakan saya kasih yang susah, hanya saja saya berikan lingkungan yang kalian bisa mudah mengerjakannya, ya, dikerjakan berkelompok. Terus waktunya juga saya sudah sampaikan bahwa waktunya bukan berarti harus selesai cepat ya, tapi kita ada prosesnya ya. Semoga dengan proses itu kalian bisa menyerap sesuatu dari situ. Terus untuk kalau nggak ada lagi yang mau komentar atau bertanya, silakan. Sensei. Ya, silakan Ibnu. Kalau yang selain yang tadi saya bingung akhirnya di mana itu kan ada lagi sebenarnya. Jadi pas saya nge-translate itu sama teman-teman kan yang jadi kekhawatiran itu artikel saya tuh dibandingkan yang lain. Saya baca-baca juga kan yang lain ya kan. Kok yang lain pada panjang-panjang banget gitu. Terus artikel saya ini kok kayak pendek banget. Iya. Tapi kan saya emang khawatir di situ. Tapi pas waktu milih saya nggak baca panjang pendeknya. Pas lagi milih itu saya justru milih kayak yaudah apa aja udah random gitu. Yang penting dapet. Ngerinya nggak dapet saya gitu waktu itu. Ngerinya nggak dapet kan lebih parah. Mendingan kita udah random aja pilih gitu kan. Kalau susah ya udahlah isi aja. Nah terus sama dengar yang tadi tuh pada katanya susah. Nah saya malah khawatir ini apakah saya artikelnya beda sendiri atau gimana? Soalnya ya waktu itu sih ada beberapa yang susah. Cuma kayak masih bisa masih bisa diomongin, terus masih bisa ketemu gitu. Cuma nggak tahu deh ini tepat atau tidaknya, saya nggak tahu gitu. Lebih khawatir di situnya sih. Soalnya tadi pada ngomong kayaknya susah-susah banget dah. Jadi ngeri saya. Oh, ya sebenarnya saya nggak masalahin
panjang pendeknya sih, saya tetap menilai bahwa kalian sama-sama bekerja ya. Kalau misalnya yang dikerjakannya banyak, insya Allah ya secara pribadi kalian juga pasti dapat banyak manfaat ya. Nah kalau misalnya Ibnu merasa khawatir, mau nerjemahin nambah juga boleh. Enggak gitu sih. Enggak gitu juga. Tapi ya enggak juga. mesti gitu sih, santai aja. Jadi silakan nanti bisa ceritain lagi ya kendala-kendalanya. Siapa tahu ada temennya yang punya kendala yang sama gitu. Enggak apa-apa. Mungkin tinggal nunggu feedback saya aja sih. Ya, oke. Ya baru bisa dibicarakan lagi nanti sama tim saya. Oke, siap. Sip, makasih Ibnu. Silakan, ada lagi yang lain mungkin? Oke, baik, kalau tidak ada ya terima kasih atas feedbacknya hari ini, atas masukannya ya. Pertama saya ingatkan lagi bahwa di sini itu kita coba belajar. Lingkungan kita sekarang nggak bagus ya, maksudnya lingkungan belajarnya online, terus kalian juga punya lingkungan masing-masing yang mungkin tidak mendukung ya. Jadi saya juga coba memahami ya bermacam-macam kondisi berusaha memberikan fasilitas yang terjangkau yang kalian bisa lakukan ya, walaupun dengan kondisi kalian apapun itu insya Allah bisa mengerjakan. Nanti kalau dalam perjalanannya ada yang nggak ngenakin gitu ya di hati kalian, itu jangan sampai disimpan ya, silakan disampaikan. Saya insya Allah bisa menerima ya apapun, karena ya saya juga bisa mengemukakan apa yang menjadi ganjalan di hati saya ya. Jadi saya nggak mungkin menahan kalian nggak boleh gitu. Nggak bisa, itu berlaku juga untuk kalian. Ya silakan bisa bebas cerita kalau ada yang mengganjal. Jangan sampai nggak tersampaikan malah jadi nggak enak ya. Gitu. Terus minggu depan silakan nanti di-compile dulu, disusun ya apa aja yang menjadi kendala. Terus nanti minggu depan silakan tunjukkan itu ke teman-temannya, cerita ya. Cerita kayak cerita biasa aja, nggak perlu yang formal gitu. Presentasi pakai PPT. Kalau mau pakai PPT boleh silakan, tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Yang penting bisa diperlihatkan gitu ya. Kalian bisa menyampaikan kendala dalam bentuk apapun. Kendala sistem bekerja, kendala dalam menerjemahkan, misalnya ada ekspresi-ekspresi yang sulit gitu ya, atau kendala yang lain yang menyulitkan proses kerja kalian, intinya begitu ya. Silakan di compile, dirangkum ya, terus bisa disajikan minggu depan. Kita nanti ngobrol lagi minggu depan ya. Oke. Itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada, Sensei. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalau tidak ada ya, hari ini itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya ya. Semoga kita dapat bisa saling bermanfaat. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Sensei. Arigatou gozaimasu, Sensei. Sensei. Ya, sama-sama. Terima kasih.